suivant. Halo Gunarwan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Gunar Os. Dan kali ini kita akan membahas preview ya pertandingan yang akan berlangsung besok dini hari melawan PSG ya, leg pertama semifinal Champions League gitu ya. Jadi ini pertandingan yang akan menjadi sejarah juga ya bagi Arsenal. Untuk ya sebenarnya kita nggak perlu melihat menangnya dulu, jadi kita nggak perlu melihat apakah kita bisa juara atau enggak, tapi pertama kita harus lihat apakah kita bisa masuk ke final dulu atau enggak. Kenapa? Karena sudah lama juga kita ya, final Champions League terakhir tuh 2006 gitu kan. Jadi untuk masuk final saja sebenarnya itu adalah satu momen yang bersejarah. Jadi kita nggak usah lihat jauh-jauh dulu, kita lihat dulu bagaimana bisa nggak kita tembus ke final gitu ya. Oke teman-teman, sebelum kita bahas preview pertandingan lawan PSG, perkenalkan dulu bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir di sini, channel saya adalah fans channel Arsenal. Jadi kalau teman-teman ngefans dengan Arsenal atau suka dengan konten-konten sepak bola semacam ini, boleh yuk di like, share, dan subscribe ya. Jadi saya sedang mengejar 1000 subscriber. Untuk teman-teman yang yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya, dipencet juga tombol loncengnya. Jadi setiap kali saya upload, teman-teman dapat info dari YouTube. Oke ya, tidak berlama-lama kita akan masuk ke pembahasannya. Oke, kita seperti biasa untuk pembahasan preview ya. Kita akan lihat dulu dari kondisi pemain Arsenal. Kondisi pemain Arsenal ini ya kalau kita lihat cederanya banyak ya. Dan ditambah ini dengan Thomas Partey yang dilarang bermain karena akumulasi kartu ya. Karena kemarin pas pertandingan melawan Real Madrid ya, sayang sekali di menit-menit terakhir dia kena pancing dari provokasinya Rudiger sehingga dia akhirnya kena kartu kuning ya, Thomas Partey. Ya itu dimarahin ya itu sama Declan Rice waktu pas pertandingan. Dimarahin sama Declan Rice karena dia terpancing provokasinya Rudiger gitu kan. Nah, ini sesuatu yang sangat disayangkan karena itu udah cuma tinggal menit-menit terakhir gitu loh. Ya tapi itulah apa adanya ya. Itu yang terjadi. Dan kalau kita lihat ini ada dua pemain sebenarnya yang ini kemarin sempat diragukan ya untuk kehadirannya. Ini adalah Ben White dan Mikel Merino. Karena kalau kita lihat kemarin waktu pertandingan melawan Crystal Palace ini ya, Ben White dan Mikel Merino ini tidak bisa turun itu karena ada problem gitu, ada problem problem fitness gitu ya, ke problem kebugaran sehingga mereka tidak bisa bermain pada saat melawan Crystal Palace. Nah ini sudah dijawab juga oleh Mikel Arteta bukan kemarin, berarti subuh tadi jam 1 ya, jam 1 tentang kondisi para pemain ya, yang di sini dijawab oleh Arteta. Kita tahu bahwa kita akan kehilangan Thomas Partey. Sayangnya ya ini sangat di menit-menit akhir pada pertandingan melawan Real Madrid ya karena kartu kuning. Untuk Ben White dan Mikel Merino saat ini mereka bisa ikut serta dalam latihan. Kita akan lihat apakah besok mereka bisa turun sebagai pemain yang bisa dilibatkan gitu ya. Untuk Ricardo Calafiori itu masih tidak dalam kondisi yang bugar gitu. Jadi ya untuk untuk pemain yang bisa diturunkan ini ya, untuk masalah pemain yang bisa diturunkan berarti ini kita sudah dapat kepastian bahwa Thomas Partey besok dini hari tidak bisa turut serta karena akumulasi kartu. Ben White dan Mikel Merino ini sudah bisa ikut latihan tapi masih menunggu apakah memang cukup fit untuk bisa turun. Untuk Calafiori ya masih belum bisa gitu. Ya sangat disayangkan karena kita harapkannya sebenarnya ya akhir bulan ini ya, kita berharap ya di leg pertama ini Calafiori bisa turun, tapi ternyata masih belum bisa turun gitu.
Ya itu sih untuk kondisi pemain. Kita lihat kalau untuk head to head ya. Kita berapa nih? Satu, 2, 3, 4, 4 pertandingan terakhir ini melawan PSG. Kita menang 2 kali dan seri 2 kali. Jadi belum pernah kalah ya. 3 kali ini adalah di Emirates. Jadi ini hasilnya adalah 2 sama di tahun 2016. Lalu di 2018 Champions Cup ini pertandingan ini ya, persahabatan ya. Ini kita berhasil menang 5-1. Lalu ya ini di awal Oktober kemarin ya. Jadi awal Oktober kemarin pada babak fase Liga Champions League kita berhasil menang 2-0 di Emirates. Yang satu-satunya seri ini adalah di kandangnya PSG, ini 1 sama gitu ya. Tapi ini satu hal yang harus kita perhatikan ya, bahwa ini bukan PSG yang sama. Nah, ini kita akan bahas ya ini untuk apa tadi kan untuk head to head. Nah, untuk Arsenal sendiri 5 pertandingan terakhir ini ya kita 3 kali menang, 2 kali seri, dan kalau kita lihat ke belakang 12 pertandingan terakhir kita nggak kalah gitu. Jadi satu hal yang sangat penting ya bagi kita untuk melanjutkan momentum ini, tidak pernah kalah ya, paling tidak sampai dengan final. Kita jaga dulu sampai di situ dulu, sampai kita bisa masuk final. Kita jangan sampai kalah lagi gitu ya. Ini untuk kondisi Arsenal. Lalu kita mau lihat untuk kondisi PSG ya. Kondisi PSG ini, yang pertama saya mau ngomong ini adalah jangan samakan PSG ini dengan PSG yang kita ketemu di Oktober ya. Bisa kita lihat ini adalah untuk di transfer yang dilakukan oleh PSG ya. Di jendela transfer musim dingin kemarin mereka ada menambah 4 pemain ya. Ini ada Vicha Kvaratskhelia, lalu Xavi Simons, ada Chernour, sama Juan Berna gitu ya. Jadi ada 4 pemain, dan menurut saya mungkin yang paling penting ini adalah untuk Vicha Kvaratskhelia dan Xavi Simons ya. Ini memang membuat PSG lebih berbahaya gitu ya. Secara untuk menyerang, mereka ini dalam posisi yang membuat PSG ini lebih berbahaya gitu. Jadi menurut saya ini bukan PSG yang kita kalahkan di bulan Oktober kemarin ya. Jadi ini sudah menjadi PSG yang berbeda, dan kita juga bisa lihat bagaimana hasilnya mereka di pertandingan-pertandingan sebelumnya gitu. Bagaimana mereka mengalahkan Liverpool, lalu juga mengalahkan Aston Villa gitu ya, untuk bisa tembus ke semifinal ini. Ya, jadi ini bukan, ya sekali lagi ini bukan PSG yang sama. Tapi pada saat yang sama kalau kita lihat dari 5 pertandingan terakhir mereka ini, nggak pernah mereka bisa clean sheet ya. Selalu kebobolan. Jadi di 5 pertandingan terakhir mereka ini mereka selalu kebobolan. Pada saat leg pertama melawan Aston Villa ya, di perempat final mereka ini kebobolan 1 gol. Ya, ini di mana? Sudah saya lupa nama kandangnya. Di sebentar, salah klik. Di Jose Maria di Parc des Princes ya, di Parc des Princes ini mereka kebobolan 1 gol pada saat leg pertama melawan Aston Villa. Pada saat leg kedua melawan Aston Villa mereka kalah ya 3-2, kebobolan 3 gol. Ini pada saat di Villa Park. Lalu ini pada saat ini pertandingan apa ini? Sebentar, ini adalah untuk pertandingan Piala Matteo Vernis ya, ini kayaknya nama piala ya. Ini melawan Le Havre, mereka walaupun menang mereka kebobolan 1 gol. Lalu juga di Ligue 1 ini kebobolan lagi 1 gol melawan Nantes walaupun seri. Lalu ini tadi salah, ini Ligue 1 juga ya.
Oh ya, League Ong. Jadi di 3 pertandingan League Ong mereka nih, mereka selalu kebobolan. Jadi totalnya pokoknya 5 pertandingan terakhir mereka selalu kebobolan. Dan terakhir ini kemarin melawan Nice, ini mereka kebobolan kebobolan 3 gol ya, dimana Nice bisa menang melawan PSG ini di kandang mereka 1-3. Jadi ya, dari saya ini mereka punya kelemahan di back ya, berarti yang mungkin bisa kita eksploitasi gitu. Ya ini jadi eh, satu hal yang mungkin bisa kita eksploitasi dari PSG ya, bahwa mereka selalu kebobolan di 5 pertandingan terakhir. Berarti ya ini back yang lini belakang yang keropos ya, mungkin nggak keropos lah, tapi maksud saya ada lubang-lubang di mana yang bisa kita manfaatkan ya. Ini ya, jadi itu untuk PSG. Dan kita lihat juga ini ya, PSG untuk dari sisi apa namanya, pemain cedera, ini nggak ada pemain cedera dan nggak ada pemain yang apa namanya, mendapat akumulasi kartu gitu. Jadi mereka bisa main full tim ya. Dan ini ya artinya satu hal yang akan menjadi satu tantangan tersendiri bagi Arsenal, karena ini Luis Enrique bisa menurunkan tim yang dia maui ya, tim yang dia inginkan. Ini posisinya bagaimanapun ini mereka ya bisa mereka turunkan. Berbeda dengan Arsenal yang saat ini harus ya bermanuver ya dengan jumlah dengan kondisi pemain yang ada gitu ya. Itu jadi untuk kondisi dari PSG. Oke ya. Selanjutnya kita akan seperti biasa ya, ini ke perkiraan strategi yang akan kita turunkan. Perkiraan formasi yang akan kita turunkan, saya rasa untuk di belakang kita tetap akan menurunkan Skelly, Kiwior, Saliba dan Timber. Karena untuk ya tadi Calafiori masih belum fit ya. Lalu untuk back tengahnya Kiwior dan Saliba, saya harapkan Saliba please konsen. Please Saliba konsen ya. Jadi jangan melakukan kesalahan bodoh seperti di 2 pertandingan terakhir melawan Real Madrid dan Crystal Palace ya, dimana kamu off dan berhasil bola direbut ya, dan membuat gol bagi lawan. Jadi ya ini justru kali ini yang bikin deg-degan kayaknya malah Saliba bukan Kiwior nih ya. Dari sisi pertahanan gitu kan. Dan ini satu hal yang menurut saya agak menakutkan gitu. Tapi ya saya rasa Saliba juga belajar lah ya dengan apa yang dia lakukan di 2 pertandingan ini, 3 pertandingan terakhir lah ya. Jangan off, jangan kehilangan konsentrasi. Lalu untuk di bek kanan ya ini kayaknya juga Timber ya yang akan turun. Lalu untuk midfield, nah ini midfield ya, karena Thomas Partey ini tidak bisa diturunkan karena dia akumulasi kartu. Kemungkinan besar kita akan menurunkan ini trio Merino, Rice dan Odegaard ya untuk di midfield kita. Dan ini juga kemarin dicoba pada saat permainan melawan Ipswich gitu ya. Dan juga sebenarnya sih di beberapa pertandingan di paruh awal musim ini ya. Jadi di Desember ke belakang gitu ya. Ini juga trio midfield yang sering diuji coba, terutama ketika Thomas Partey harus diturunkan jadi back kanan kan. Karena kita sempat ya krisis back kanan kita habis di mana Partey yang back kanan waktu itu. Nah ini trio midfield yang digunakan ya. Untuk di depan saya rasa ini adalah Martinelli, Saka dan Trossard ya. Jadi Trossard sendiri di 2 pertandingan terakhir ya ini bermain dengan sangat luar biasa, menciptakan 3 gol di 2 pertandingan terakhir. Jadi ini saya rasa menjadi modal bagi Trossard untuk turun di central forward kita ya, jadi ujung tombak kita di tengah, dengan 3 gol yang dia lesakkan di 3 pertandingan terakhir. Di 2 pertandingan terakhir. Dan 3 gol itu semua cantik-cantik dengan
dengan apa ya, dengan ciri khas yang sama, 3 gol itu ngolongin back semua itu. Jadi ya, kita harapkan Trossard juga bisa menghidupkan magisnya kembali besok dini hari ya. Ya itu sih perkiraan saya untuk formasi. Lalu ya ini kalau kita mau ngomong untuk apa namanya, untuk eh, harapan skor ya, harapan skor. Jadi karena di sini saya juga pasti bias, tidak akan melihat potensi kemenangan dari PSG ya. Jadi sebagai fans Arsenal tentu kita ada bias di sini. Ya, harapan skor saya jadi adalah 3-0 ya. Kita harus belajar lebih baik dibanding Oktober kemarin di mana kita bisa menang 2-0, walaupun tadi seperti saya bilang sebenarnya ini bukan PSG yang sama gitu. Tapi ya bisa lah kayaknya 3-0 kita di kandang ya. Terutama juga kemarin kita berkaca bagaimana kita melawan Real Madrid juga 3-0 kan ya di kandang. Jadi ya harapan saya kita bisa unggul 3-0 di leg pertama ini. Ya, itu sih dari saya untuk preview pertandingan. Teman-teman mungkin ada pendapat sendiri untuk preview pertandingan kita hari ini. Mungkin punya perkiraan formasi, punya harapan skor. Silakan tulis di kolom komentar ya. Untuk perkiraan formasi yang menurut teman-teman mungkin lebih bagus, atau juga tadi harapan skor dari teman-teman gimana. Ya itu aja sih dari saya. Terima kasih yang udah nonton ya sampai selesai. Terima kasih yang udah like, share, dan subscribe. Terima kasih juga untuk para member kita yang membuat channel ini bisa berjalan dengan cukup baik ya. Itu aja, sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa di video kita berikutnya ya.